lagi kepada Ibu Peci selaku dosen mata kuliah belajar pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Ratestorus dari kelas N03. Di sini saya akan menjawab soal uji kompetensi modul belajar dan pembelajaran dari bab 1 sampai bab 3. Belajar adalah perubahan dari mengetahui menjadi memahami, belajar tentang program yang kita pelajari. Bagaimana Anda menerapkan cara belajar Anda dari memahami menjadi mengimplementasikan program sederhana? Menurut saya, yaitu dengan menyiapkan mental siswa yang menjadi efektif, menghapus hambatan-hambatan dalam belajar, meningkatkan minat dan rasa ingin tahu siswa, menciptakan siswa yang aktif dan dapat siswa keluar dari pikiran dan menciptakannya. Buat siswa keluar dari isolasi dan ajaklah mereka melihat masyarakat sekitarnya. Baik, pertanyaan kedua, belajar adalah bagaimana mengembangkan pembelajaran yang sudah kita pelajari. Coba Anda kembangkan mata kuliah program studi Anda yang menjadi pelajaran yang lebih kreatif dan motivasi cara belajar Anda. Dan menurut saya, mungkin semua mata kuliah bisa menjadi lebih efektif, lebih kreatif, tetapi tergantung dari minat siswa itu tersebut dan hati yang membuat dia bisa lebih berkembang oleh pembelajaran tersebut, karena setelah seorang siswa mampu melatih keterampilannya dengan yang baik. Soal yang ketiga, bagaimanakah Anda menyusun langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran program studi Anda? Menurut saya, sebenarnya sama saja. Satu itu kita mampu merumuskan tujuan kita dalam pembelajaran pasti untuk sebuah pendidikan. Yang kedua, memilih pengalaman belajar, bukan sekedar hanya mencapai dan menghafal. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memilih bahan dan alat. Yang keenam, ketersediaan fasilitas fisik meliputi kelas, pusat media. Yang ketujuh itu perencanaan, evaluasi, dan pengembangan siswa. Bab yang kedua, soal yang satu, jelaskan perbedaan dan pertumbuhan peserta didik di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Menurut saya sangat berbeda, karena dari masa pertumbuhan usia TK sampai masa anak usia sekolah dasar atau SD perlu dipahami oleh para calon atau para guru TK di SD harus mengetahui tentang karakteristik ciri atau seluk-beluk pertumbuhan fisik yang dialami oleh anak TK dan murid SD tersebut, dan diajar. Para guru dapat menyelesaikan proses pembelajaran jika sedangkan proses pendidikan pada SMP yang diberikan oleh para guru itu karena remaja, jadi dia harus mampu sebagai generasi muda yang harusnya berkualitas. Salah satu cirinya pendidikan berkualitas ialah pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang konstruktif, kreatif, inovatif, dan produktif, dan misioner dan institusional. Pertanyaan nomor kedua, Anda sebagai calon guru, bagaimanakah Anda memotivasi peserta didik Anda agar tetap termotivasi belajar demi masa depan anak tersebut? Menurut saya, jika saya seorang guru, dengan caranya itu adalah meningkatkan kualitas guru dalam belajar. Yang kedua itu memberikan pengalaman diri kita yang berharga, bahwa belajar itu sangat penting untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, memilih metode yang tepat. Yang keempat, media pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, jelaskan prinsip perkembangan peserta didik. Artinya ini banyak ya. Satu, itu dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Prinsip pertama dalam perkembangan adalah sikap kritis. Yang kedua, peran kematangan dan belajar. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar dapat dilihat dalam fungsi hasil usaha atau ontogenitif seperti menulis, mengemudi, dan bentuk keterampilan lainnya yang merupakan hasil pelatihan.
Yang ketiga, mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Perkembangan monotrik akan mengikuti hukum arah perkembangan atau causal. Yang keempat, semua individu berbeda pola perkembangan sama bagi semua anak-anak. Setiap anak-anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatan yang sendiri. Yang kelima, setiap perkembangan mempunyai perilaku yang kasusnya. Perkembangan yang berlaku secara berkesinambungan sejak dari pembuahan hingga kematian. Namun hal ini tidak terjadi dalam berbagai kecepatan, kadang lambat tapi kadang cepat. Soal keempat, jelaskan dan berikan contoh teori belajar pada peserta didik. Kalau teori sih pastinya banyak, karena itu ada teori belajar behaviouristik. Behaviouristik itu merupakan teori yang belajar perilaku dalam proses pelajaran. Hal ini dikarenakan analisis yang dilakukan terletak pada perilaku yang nampak, terstruktur, tergambar, dan dapat diprediksi. Contoh, seorang peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan membaca jika ia menunjukkan kemampuan membaca dengan baik. Yang kedua, teori belajar kognitistik. Teori belajar kognitistik merupakan pendekatan belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Contohnya, guru dapat menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang kondusif dan nyaman, mengundang sumber atau ahli ke sekolah. Sekolah mengadakan kegiatan yang memberikan motivasi. Yang ketiga itu teori belajar konstruktivistik. Dalam teori belajar konstruktivistik, proses belajar yang merupakan suatu proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik sendiri. Contohnya, peserta didik dapat membentuk diri melalui hal di luar dari sekolah, misalnya membaca komik, majalah. Yang keempat yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik salah satu teori belajar yang penting dan harus dipahami oleh seorang pendidik. Hal ini untuk menunjukkan pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan pendidikan abad 21. Contohnya memanusiakan manusia, yakni dengan mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri secara optimal. Soal kelima, jelaskan bagaimana mengaplikasikan teori belajar di zaman kelas. Menurut saya, kita sebagai pendidik harus mempelajari teori perilaku setiap masing-masing siswa atau tingkah laku, dan setelah itu harus lebih mengertikan prosesnya daripada nilainya. Tetapi sebagai pendidik juga harus membentuk siswa di luar sekolah untuk bisa bersosialisasi pada masyarakat, dan juga di sini pendidik mampu memberikan dorongan atau motivasi bahwa dalam pendidikan itu sangat penting. Bab yang ketiga, 1. Jelaskan secara rinci dan berikan salah satu contoh model desain pembelajaran. Jawabannya adalah salah satunya adalah komparatif atau Creative Comparative Learning, merupakan kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerjasama saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Contohnya, seorang guru membagi kelompok 5-6 orang dalam satu kelompok dan diberikan masing-masing kelompok tersebut materi untuk berdiskusi, menyelesaikan persoalan, dan dipresentasikan. Soal nomor 2, buatlah contoh simulasi SPP dan praktekkan di depan kelas. Rencana pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikan SDNI kelas 1 semester 1, tema keluarga tema 4, tema keluarga besar 10, tema 3, pembelajaran yang kedua, alokasi 1 hari, mata panduan bahasa Indonesia PJK. Kemudian pembelajaran 1, dengan mengingatkan dari guru, siswa dapat bermain loncat tali dengan baik sehingga siswa mampu mempraktikkan prosedur gerakan lompat dengan satu arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan tradisional.
2. Dengan bermain lompat tali, siswa mampu menjelaskan prosedur gerakan melompat satu arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan tradisional yang dengan benar. 3. Dengan memperkenalkan keluarga yang menggunakan pola istilah keluarga, siswa dapat memperkenalkan anggota keluarga besarnya dengan kosakata yang baik dan benar. Yang keempat, dengan memperkenalkan keluarga menggunakan pola istilah keluarga, siswa mampu memperkenalkan anggota keluarga besar secara tertulis dari gambar atau foto anggota keluarga yang ditempel pada buku siswa, serta mampu memperkenalkan anggota keluarga besar secara tertulis dari gambar atau foto anggota keluarga yang ditempel pada buku siswa dengan baik dan benar. Sekian saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selamat pagi.